Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban informatika kelas 10 halaman 211 dan 212. Ayo berdiskusi kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Aspek hukum produk informatika. 1. Di dunia nyata banyak barang bermerek yang mahal harganya ditiru seperti tas, koper, baju, dan sebagainya. Pembuat barang palsu mencantumkan merek yang sama pada barang yang diproduksinya. Hal ini juga terjadi pada perangkat lunak atau produk dalam bentuk digital lainnya, yang secara populer biasa disebut perangkat lunak, video, atau buku bajakan. Menurut kalian, apa bedanya membajak barang nyata dan barang digital? Apakah tindakan membajak itu boleh dilakukan? Jawabannya, membajak barang nyata dan barang digital. Perbedaan, membajak barang nyata dan barang digital melibatkan aspek fisik dan non-fisik. Barang nyata seperti tas atau baju melibatkan produksi fisik dan distribusi, sementara barang digital seperti perangkat lunak atau video melibatkan salinan digital yang dapat direproduksi tanpa kehilangan kualitas. Tindakan membajak, meskipun terjadi di kedua kasus, tindakan membajak tetap ilegal. Membajak barang digital termasuk perangkat lunak, video, atau buku tetap merugikan pemilik hak cipta yang telah mengeluarkan biaya untuk pengembangan. 2. Banyak perangkat lunak disediakan untuk dapat dipakai secara legal dan gratis. Tentu, kalian sudah menikmati beberapa perangkat lunak semacam itu. Dari aspek ekonomi perangkat lunak, kalian tahu bahwa mengembangkan perangkat lunak membutuhkan biaya. Menurut kalian, bagaimana perusahaan pengembangan perangkat lunak bisa hidup? Jawabannya, perusahaan pengembang perangkat lunak dapat hidup melalui berbagai model bisnis. Beberapa perusahaan menawarkan perangkat lunak secara gratis dan menghasilkan pendapatan dari layanan terkait, dukungan teknis, atau edisi premium. Lainnya menggunakan model berlangganan atau penjualan lisensi untuk menghasilkan pendapatan yang membiayai pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. 3. Carilah di internet perangkat lunak berlisensi dan padanannya, artinya yang fungsi utamanya sama walau mungkin tidak sama persis. Langsung saja kita jawab. 1. Sistem operasi smartphone, merek berlisensi iOS, Android, gratisnya Lineage OS Android. 2. Sistem operasi PC, merek berlisensi Windows, macOS, Linux, gratis Ubuntu Fedora. 3. Paket Office, merek berlisensi Microsoft Office, gratis LibreOffice, Google Docs. 4. Pengolah kata, merek berlisensi Microsoft Word, gratis LibreOffice Writer, Google Docs. 5. Pengolah lembar kerja, merek berlisensi Microsoft Excel, gratis LibreOffice Calc, Google Sheets. 6. Pengolah prestasi, merek berlisensi Microsoft PowerPoint, gratis LibreOffice Impress, Google Slides. 7. Editor gambar, merek berlisensi Adobe Photoshop, gratis GIMP, Krita. 8. Compiler bahasa pemrograman C, GCC atau GNU Compiler Collection. 9. Pemutar media, suara, video, merek berlisensi VLC Media Player. 4. Carilah di internet halaman web atau buku yang dapat diunduh dengan berlisensi gratis. Misalnya buku di alamat berikut. Lisensinya disebut CCL atau Common Creative License. Apa saja yang dibolehkan dalam buku yang kalian download dengan lisensi tersebut? Ada berapa jenis lisensi CCL? Jawabannya, lisensi CCL atau Common Creative License. Lisensi CCL adalah lisensi kreatif umum yang memberikan pemilik hak cipta fleksibilitas untuk mendefinisikan apa yang dapat dilakukan orang lain dan karyanya. Pemilik hak cipta dapat memilih berbagai kombinasi hak, seperti apakah karya dapat digunakan untuk
keperluan komersial, apakah dapat dimodifikasi, dan apakah atribusi diperlukan. 5. Carilah referensi di internet, Wikipedia, blog, berita, pencarian di Google untuk dapat menjawab pertanyaan berikut. Apa yang menjadi motivasi bagi orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan tertentu untuk menulis sebuah program untuk perangkat lunak, lalu kemudian menerbitkan perangkat lunak tersebut dalam lisensi open source sehingga orang lain dapat menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa membayar? Jawabannya, beberapa alasan umum termasuk 1. Kolaborasi, mendorong kolaborasi dan partisipasi dari komunitas pengembang. 2. Inovasi terbuka, membuka peluang inovasi dan perkembangan lebih lanjut. 3. Transparansi, memungkinkan transparansi dalam pengembangan perangkat lunak. 4. Penghematan biaya, berbagi kode sumber dapat mengurangi biaya pengembangan. 6. Ada beberapa jenis lisensi open source yang berbeda dengan konsekuensi atau akibat yang berbeda-beda juga bagi pengguna perangkat lunak dengan lisensi tersebut, atau baik pengguna yang sekedar menggunakan ataupun yang akan memodifikasi kode program perangkat lunak tersebut. Contoh 2 buah lisensi open source yang cukup berbeda ialah GPL v1 sampai v3 dan BSD. Carilah referensi di internet untuk dapat memahami apa perbedaan utama antara kedua jenis lisensi open source tersebut. Jawabannya, perbedaan lisensi open source. 1. GPL menyertakan ketentuan copyleft yang berarti setiap turunan atau modifikasi dari perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL harus menjadi open source juga. Ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL tetap terbuka. Atau Berkeley Software Distribution lebih longgar, memungkinkan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan lisensi BSD untuk diintegrasikan ke dalam proyek perangkat lunak yang tidak open source tanpa persyaratan copyleft. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di latihan berikutnya.